Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Heris Endriana MPD sebagai penguji pertama, Ibu Dr. Haja Rika Ningsi MPD sebagai penguji kedua, Ibu Enung Nurhayati SOSI MAPSD sebagai penguji ketiga. Hari ini, Rabu tanggal 20 September 2021, saya Jethro Limbong melakukan sidang dan akan menyajikan hasil penelitian dengan judul Pengembangan Model Reciprocal Teaching dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran teks eksplanasi pada siswa kelas 11. Berikut akan saya sajikan mengapa peneliti tertarik dengan penelitian ini. Alasan yang pertama adalah berdasarkan hasil wawancara dalam studi pendahuluan, ditemukan siswa sulit menulis struktur teks eksplanasi. Yang kedua, permasalahan kesulitan menulis teks eksplanasi pasti terjadi di banyak sekolah. Namun, mengapa tertarik meneliti di SMA Mutiara Bandung? Karena permasalahan tersebut lebih menonjol dibanding sekolah yang ketiga. Yang alasan ketiga adalah digunakannya model penelitian pengembangan diharapkan dapat menjawab pertanyaan dalam merumusan masalah. Yang berikutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah menelaah pengembangan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Yang kedua, menganalisa kesulitan siswa selama pembelajaran menggunakan model reciprocal teaching. Ketiga, menganalisa aktivitas siswa selama pembelajaran. Yang keempat adalah mengetahui respons siswa terhadap pembelajaran terhadap model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah reciprocal teaching, yang artinya pembelajaran terbalik. Model ini diprakarsai oleh Marianne Pariskar dengan langkah-langkah yang pertama adalah bertanya, yang kedua memprediksi, yang ketiga mengklarifikasi, yang keempat merangkum. Dalam model reciprocal teaching ini ada peran yang bertukar, yaitu siswa yang memiliki kemampuan di atas KKM melakukan tugasnya sebagai guru atau tutor teman sebaya untuk membantu rekan-rekan yang dalam satu kelompok agar bisa menulis teks eksplanasi. Berikutnya adalah teori yang digunakan adalah pendekatan saintifik dengan langkah-langkah yang pertama mengamati, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian teori yang berikutnya adalah tentang teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi adalah teks yang menguraikan fenomena alam dan sosial yang terbagi menjadi struktur, yaitu pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Berikut adalah bagaimana gabungan pendekatan saintifik dan reciprocal teaching. Nah, dalam penggabungan model dengan pendekatan saintifik ini akan menghasilkan tahapan baru dalam penggabungannya, yaitu siswa dapat mengklarifikasi. Dalam tahapan mengklarifikasi ini, siswa dapat mengetahui bagaimana cara menulis teks eksplanasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Berikutnya adalah tahapan pengembangan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Ini adalah tahapannya, yaitu dengan melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah pembuatan desain produk, kemudian produk dilakukan uji validasi, dan ada revisi. Selanjutnya hasil revisi akan digunakan untuk uji coba terbatas, kemudian terjadi revisi yang digunakan untuk coba luas, dan terakhir adalah adanya revisi untuk mendapatkan produk akhir, dan produk akhir ini akan digunakan untuk uji produk. Berikutnya adalah hasil pengembangan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Apa dalam
model yang dalam penggabungan model ini akan mengandung unsur-unsur. Yang pertama adalah adanya sintak. Dalam sintak ini terdapat tahapan-tahapan dalam model untuk mengatasi pembelajaran kesulitan pembelajaran teks eksplanasi. Kedua, adanya prinsip reaksi, artinya dalam model ini terdapat reaksi, bagaimana reaksi siswa dan guru saat pembelajaran. Yang ketiga, adanya sistem sosial, adanya interaksi antara guru dan siswa dalam model pembelajaran. Yang keempat adalah sistem pendukung yang digunakan dalam gabungan reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir adanya dampak dari model ini. Dampak dari model ini diharapkan siswa dapat lebih kritis dalam menulis teks eksplanasi. Berikutnya adalah ini hasil uji tes yang dilakukan peneliti berdasarkan tes pretest dan post-test yang pada uji coba terbatas, kemudian uji coba luas kelas A dan uji coba kelas B, uji produk kelas kontrol, dan uji produk eksperimen. Apabila kita lihat rata-rata nilai pretest dan post-test, terjadi peningkatan. Di uji terbatas terdapat peningkatan nilai di atas KKM, yaitu 74 KKM-nya, dan rata-rata nilai post-test adalah 76. Di kelas A juga terdapat uji coba kelas A terdapat peningkatan, di uji coba kelas B terdapat peningkatan, namun di uji produk kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran seperti biasanya, yaitu berpusat pada guru, setelah dilakukan post-test, tetap saja nilai siswa tidak meningkat karena tidak meningkat yaitu di bawah KKM. Kemudian di uji produk eksperimen terdapat peningkatan di rata-rata nilai pretest 55 setelah dilakukan post-test menjadi 77. Artinya dalam hasil uji tes ini dapat dilihat terjadi peningkatan setelah digunakannya model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran teks eksplanasi. Berikut adalah hasil analisis aktivitas siswa selama pembelajaran dilakukan. Dalam uji coba terbatas, aktivitas siswa mencapai 80%, artinya aktif. Yang kedua, dalam uji coba luas kelas 11, siswa rata-rata mendapatkan 86%, artinya siswa juga aktif. Kemudian dalam lembar aktivitas siswa dalam uji coba luas kelas 11B mendapatkan persentase 86% dengan kategori aktif, dan dalam uji produk yaitu pada kelas eksperimen terlebih meningkat, yaitu aktivitas siswa mendapatkan nilai persentase 89%. Dari hasil analisis aktivitas siswa ini dapat dikatakan bahwa setelah siswa menggunakan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran teks eksplanasi dengan kategori aktif. Berikut adalah hasil respon siswa setelah siswa menggunakan model reciprocal teaching dalam pembelajaran teks eksplanasi pada siswa kelas 11. Dalam uji coba terbatas, persentase respon siswa terhadap model yang digunakan yaitu 74%, dalam uji coba luas kelas 11A yaitu 73%, dalam uji coba luas 11B juga 73%, dalam uji coba produk 74%. Berdasarkan hasil uji coba terhadap hasil respon siswa terhadap semua uji coba, maka dikatakan respon siswa terhadap model yang digunakan adalah sangat baik. Jadi cukup baik. Jadi rata-rata siswa memberikan respon yang baik. Terima kasih kepada
Sekian hasil penyajian hasil penelitian tentang model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran teks eksplanasi pada siswa SMA. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini dapat dikatakan dari rumusan masalah yang disajikan bahwasanya siswa terjadi peningkatan setelah menggunakan model reciprocal teaching dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran teks eksplanasi. Adapun saran dalam penelitian ini diharapkan model ini berguna bagi guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam menulis. Yang kedua, diharapkan pula adanya penelitian lanjutan mengenai model reciprocal teaching dalam aspek evaluasi pembelajarannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Henrys MPD sebagai penguji pertama, Ibu Dr. Haja Wikanesi MPD sebagai penguji kedua, Ibu Enung Nur Hayati SOSI MA PSD sebagai penguji ketiga, atas semua saran untuk perbaikan penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.